selesai ya dengan yang kemarin disampaikan. Jadi barangkali untuk memanfaatkan sisa waktu pertemuan kita gunakan untuk membahas hal-hal yang barangkali belum saya sampaikan sebagai kuliah sinkron pada perkuliahan sebelumnya ya. Waktu itu kan untuk file system saya minta untuk dikaji secara mandiri. Ya, kenapa saya minta secara mandiri ya, karena memang pada hari ini implementasi file system itu cukup banyak ya. Implementasi network file system itu atau distributed file system itu cukup banyak ya, dan bahkan kita memberikan contoh di sini distributed file system itu ada 3 ya, ada Andrew file system, lalu kemudian ada Google file system, dan ada Hadoop ya, Hadoop file system begitu. Nah, jadi makanya kemarin dianjurkan agar supaya pemahamannya tidak terbatas pada apa yang disampaikan di kelas, dan kalau bisa ya bisa dilakukan studi mandiri ya, kajian mandiri yang kemudian bisa sedikit banyak mengarahkan pada pemahaman yang agak lebih general dan mutakhir, holistik maupun mutakhir terkait dengan implementasi distributed file system. Oke, nah barangkali untuk distributed file system itu sendiri ya, langsung saja ke ya, sebagai requirement tentu saja kita yang namanya distributed file system itu ya ini aspek-aspek dari sistem terdistribusi ya pada dasarnya, masalah transparansi dalam hal dalam hal servisnya ya, abstraksi yang memungkinkan bahwa file yang diakses pada file system yang network dengan yang lokal itu seolah seperti tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan, hanya barangkali ya mountingnya atau misalnya struktur direktorinya yang barangkali agak berbeda begitu, tapi cara mengaksesnya dan lain sebagainya di level aplikasi ya tidak terlalu berbeda begitu. Dan tentunya di sini kita berbicara mengenai ini ya, istilahnya barangkali kalau di sini itu konsistensi, bagaimana file yang diupdate pada distributed file system itu bisa diakses untuk lokal ya, untuk file yang paling baru tentu saja. Dan di sini kita berbicara mengenai bagaimana file tersebut diupdate, dan ketika dia di resource-nya itu dilakukan secara berbarengan ya, diakses secara berbarengan, tentu saja kita berbicara mengenai mutual exclusion begitu ya. Kalau misalnya filenya itu bisa diakses oleh beberapa pihak secara berbarengan. Ya, jadi di sini isunya adalah sinkronisasi, lalu kemudian ya masalah deadlock, lalu kemudian masalah konsistensi dan lain sekitaran itu. Nah, kemudian di sini masalah replikasi ya. Replikasi kalau misalnya yang namanya distributed system itu kan biasanya menjamin availability dengan melakukan replikasi ya. Filenya itu dibuat banyak ya, di-copy ke beberapa node agar supaya ketika satu node-nya itu mengalami kegagalan, failure, maka sudah ada backup-nya di lokasi yang lain begitu. Nah, kemudian ada isu mengenai skalabilitas ya, tidak hanya sekedar bagaimana hardware dan software-nya itu diekspansi, tapi juga ketika diekspansi kita mengasumsikan bahwa node-nya itu berbeda spesifikasi gitu ya, punya spesifikasi yang heterogen. Nah, tentunya kemudian ya masalah-masalah seperti fault tolerance, konsistensi, security, dan efisiensi. Ya, seperti itu. Nah, kalau ini udah dibahas ya, fault tolerance ya, kalau konsistensi ya barangkali terkait dengan konsekuensi dari replikasi ya, dan konsekuensi dari concurrent file update sebetulnya. Yang spesifiknya ada 2 ini, tapi sebetulnya tidak hanya 2 ini ya. Ada aspek lain seperti misalnya seperti ya biasanya 2 ini sih ya, 2 ini masalah file update dan masalah replikasi, bagaimana caranya supaya dia bisa konsisten datanya itu ketika diupdate dia bisa bisa disebarkan konteks informasinya itu secara merata pada setiap klien yang mengakses file yang tersedia pada DFS tersebut. Security kita berbicara mengenai akses ini ya, autentikasi, lalu kemudian confidentiality, data integrity, dan yang biasanya 3 itu ya. Autentikasi, confidentiality dari pihak yang tidak autentik, lalu kemudian data integrity. Ya, bagaimana datanya itu bisa terjamin ketika sampai pada receiver-nya, ya dia bisa bisa mengkonfirmasi bahwa data tersebut tidak berubah di tengah jalan begitu. Ya, efisiensi tentu saja kita berbicara mengenai performansi ya.
performansi, waktu akses, dan lain sebagainya. Nah, abstraksinya biasanya implementasinya ada beberapa layer ya. Ini mirip dengan, bukan mirip ya, tapi kayak kalau kita lihat di jaringan komputer ya. Kalau jaringan komputer itu kan ada beberapa layer yang setiap layernya menangani protokol di masing-masing di masing-masing abstraksi. Nah, file system juga untuk hal ini ya, untuk network file system kita mengimplementasikannya itu pada beberapa layer ya. Ada directory ya pertama, itu mengenai pemetaan nama file ke file ID ya, sebagaimana yang sudah kita bahas di materi sistem operasi bahwa directory itu adalah suatu mekanisme yang disediakan sistem operasi ya. Kalau di sistem operasi itu mekanisme yang disediakan sistem operasi untuk mengelola metadata dari file ya, seperti file ID dan nama file, atau kemudian identitas filenya dan lain sebagainya begitu. Itu ya, itu directory, dan mempermudah akses dari user terhadap file yang tersedia pada file system tersebut. Nah, strukturnya bisa bentuknya tree, bisa bentuknya single layer, double layer gitu ya, seperti itu. Ya bisa bisa di refresh kembali lah. Nah, konteksnya kalau yang kemarin di sistem operasi itu kan pada dasarnya sebuah program ya, sebuah program yang mengimplementasi di dalamnya ada komponen untuk mengimplementasikan file system. Nah, dengan abstraksi yang sama juga kita bisa lihat bahwa file system ini ya pada dasarnya sebuah program gitu ya, dijalankan oleh suatu something begitu ya, bisa itu adalah sistem operasi atau suatu virtual machine atau suatu program apapun itu ya, yang kemudian ya abstraksinya bisa disusun seperti ini ya, ada direktorinya ya, ada mekanisme direktorinya, pengelolaan direktorinya, lalu kemudian untuk filenya sendiri ya, filenya sendiri bagaimana ID file itu dipetakan ke data file tertentu. Lalu kemudian ada modul untuk akses kontrol ya, ini terkait dengan izin operasi yang akan dilakukan, ini terkait dengan ini sebetulnya akses kontrol ya, ini untuk memeriksa ini ya, memeriksa izin operasi, di mana pemeriksaannya itu akan diberikan terhadap ininya, file aksesnya ya. Untuk file akses barangkali masih ingat ya, di materi sistem operasi itu kan dia diimplementasikan menggunakan matriks ya. Ada suatu domain yang kemudian diberikan ada suatu matriks ya, ada suatu matriks yang terdiri atas domain dan objek begitu kan. Nah, untuk setiap domain itu dia diberikan hak akses untuk masing-masing objek itu, seperti misalnya read dan write ya, lalu kemudian akses untuk owner, akses untuk apa lagi ya, owner, lalu kemudian untuk copy gitu ya. Copy itu maksudnya adalah dia bisa memberikan hak akses tertentu pada domain yang lain terkait dengan hak akses yang ada pada dirinya begitu. In detail barangkali bisa dicek kembali ya materi di sistem operasi gitu. Nah, kemudian ini modul untuk blok ya, ini terkait dengan akses dan alokasi blok disk ya. Ini juga ada yang sudah diimplementasikan seperti misalnya base fit seperti itu ya, base fit, first fit, atau kemudian worst fit dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian modul device ini kita berbicara mengenai driver ya. Ini mekanisme untuk I/O serta apakah perlu buffering. Nah, bufferingnya apakah disimpan pada device controllernya atau barangkali ya untuk sampai pada muatan tertentu disimpan pada memori gitu. Nah, dalam hal ini konteksnya kita tidak hanya berbicara mengenai device controller ya, tapi juga berbicara mengenai network ya, karena ini kita berbicara karena kita membahas mengenai distributed file system. Nah, bufferingnya ini taruh di mana gitu kan? Ketika dia di load dari disk, apakah bufferingnya lokal? Nah, kalau lokal kemudian sebanyak apa dia disimpan di buffer sampai kemudian dia bisa dikirimkan sebagai satu rangkaian message ya pada jaringan gitu. Nah, di sini untuk atribut pada filenya tentu saja ya ini hampir sama dengan ini ya, hampir sama dengan apa yang ada pada sistem operasi gitu ya. Panjang filenya, creation time systemnya, kapan terakhir dibaca, kapan terakhir diedit, lalu kemudian kapan terakhir diubah atributnya, reference count-nya itu ada berapa, begitu kan, berapa kali dia digunakan maksudnya, owner-nya itu siapa, tipenya apa, dan akses kontrolnya itu. Nah, yang namanya akses kontrol itu kan kalau misalnya secara abstraksi dia bisa diimplementasikan dalam bentuk matriks gitu ya. Tapi kalau kita lihat yang kemarin ya di sistem operasi, pembentukan matriks struktur data untuk
access control list itu kan nggak visible ya, maka biasanya kita memisahkan sebagai suatu struktur data berdasarkan masing-masing domain atau menyimpannya pada file begitu ya. Kalau di Linux kan dia menggunakan file ya, dan kemudian bisa kita lihat di sini bahwa setiap file ini punya istilahnya apa ya, punya suatu struktur data berupa list, yang di dalam list tersebut ada informasi mengenai domainnya apa dan kemudian hak aksesnya apa gitu ya. Apakah read atau read dan write atau read dan write dan execute dan lain sebagainya begitu. Itu ya. Nah, beberapa operasinya barangkali seperti ini ya. Ada open, create, kemudian close, read, write, kemudian seek ya, karena dia menggunakan random access ya, maka bisa dipindah kursornya ya, pointernya ke offset tertentu. Tapi kalau misalnya sequential kan tidak bisa ya, karena kita mengasumsikan bahwa aksesnya bisa menggunakan direct access ya, makanya di sini ada implementasi untuk iSeek ya. Pointernya itu diarahkan pada suatu offset tertentu pada suatu file, sehingga si recordnya itu ya langsung mengambil pada lokasi yang diminta pada iSeek-nya begitu. Ya, dan lain sebagainya, unlink, kemudian link, kemudian berikan stat ini ya, stat dari atributnya dan lain sebagainya. Oke, nah ini kemudian bisa kita lihat untuk implementasi beberapa operasi file ini dibuat pada kernel ya, kernel untuk operating systemnya gitu. Oke, nah bisa kita lihat di sini untuk file system itu sendiri dia diimplementasikan, nah ini ya, jadi klien itu tidak mengakses si file system yang ada pada sistem operasi lokalnya ya. Dia punya satu application program yang mengakses pada suatu klien modul, yang klien modul ini menjadi semacam bukan adaptor ya, semacam middleware untuk mengakses service file system yang ada pada ini ya, akses file system yang ada pada ini server komputer begitu. Nah, jadi directory service, flash file service dan lain sebagainya itu tidak ada pada lokal ya, tidak ada pada komponen lokal. Klien hanya punya aplikasi serta ada klien modul yang menjadi middleware atau perantara antara program yang ada pada klien dengan file system yang ada pada server komputer begitu. Dan tentunya di server komputer ya kita berbicara suatu file system sebagaimana umumnya gitu ya, ada direktorinya, ada flat file service dan lain sebagainya. Sebentar. Gitu ya. Nah, sehingga komponennya pada dasarnya ada 3 ya, komponen besarnya ya. Oke. Nah, komponen umumnya ya, jadi ada flat file service, kemudian directory service dan client modul. Begitu. Oke, nah kemudian bisa kita lihat di sini, layanan untuk flat file service itu adalah layanan yang sifatnya idempotent ya. Dalam artian dia harus hanya dikirim sekali ya, at most one gitu. Lalu kemudian stateless ya, servernya stateless dan servernya juga menyediakan akses kontrol biasanya ya. Nah di sini tentu saja kita berbicara mengenai akses file ya, ada untuk read, lalu kemudian ada untuk write ya, dan kemudian di sini ada ininya kan, ada i-nya ya, di mana i ini adalah lokasi untuk pointer untuk direct random access ya. Untuk direct access begitu atau untuk random access begitu ya. Nah maka di sini nah ini ya betul ya, itu ya, jadi ini itu adalah indeks dari ini ya, indeks yang mau dibaca dari filenya secara direct access, dan panjangnya itu adalah sebanyak n ya, sebanyak n item begitu. Jadi parameternya menggunakan ini ya, menggunakan i dan n. Kalau write dia tidak perlu informasi ini ya. Kalau write dia tidak perlu informasi n ya. Dia cukup i-nya di mana, offsetnya di mana, kemudian data yang di write-nya apa. Gitu. Nah, dia akan melempar atau melakukan throwing bad position kalau misalnya i-nya itu tidak ditemukan pada file, gitu ya. Ya misalnya i-nya itu lebih dari length gitu ya, atau i-nya itu kurang dari 1 gitu misalnya. Bisa seperti itu. Ya. Nah, kalau create dia akan menghasilkan file ID ya. Dan kemudian delete itu menggunakan ya hampir semua parameter menggunakan file ID ya, file ID begitu.
Seperti itu. Nah, kemudian di sini, nah ini service untuk directory ya. Directory bisa melakukan lookup, lalu kemudian add name ya, menambah nama directory, lalu kemudian di sini ada ada meremove ya, meremove suatu nama directory, dan bisa mengecek setiap nama yang ada pada suatu directory, gitu ya, menggunakan salah satunya menggunakan regular expression. Nah, biasanya seperti ini yang diimplementasikan pada directory service ya. Seperti itu. Jadi untuk flat file service ada untuk ini terkait dengan filenya ya. Kalau directory service ini terkait dengan struktur directory-nya, manajemen dari filenya itu sendiri. Seperti itu. Nah, kemudian ini arsitektur dari network file system ya. Jadi protokolnya menggunakan RPC untuk aksesnya ya. Akses dari antar aplikasinya menggunakan RPC ya. Lalu kemudian di setiap komponennya ada virtual file system ya. Virtual file system yang menyediakan transparansi yang digunakan untuk memproses request maupun responsnya ya. Seperti itu. Jadi transparansinya ini maksudnya begini. Ini virtual file system di sini ya sebagai contoh, katakanlah misalnya di sini ada klien komputer, di mana klien komputer itu punya beberapa file system yang tergabung padanya gitu ya, pada klien komputer tersebut, misalnya Unix file system, lalu kemudian other file system. Ini contohnya misalnya ketika kita memasukkan suatu menyambungkan sistem tersebut dengan misalnya suatu volume hard disk gitu ya, volume hard disk eksternal atau misalnya flash disk begitu. Itu yang disebut yang dimaksud sebagai ya other file system di sini. Lalu kemudian virtual file system ini juga tersambung dengan aplikasi NFS client. Nah, jadi aplikasi untuk ini ya, middleware untuk NFS client-nya ini ya disambungkan pada virtual file system untuk memungkinkan adanya transparansi. Seolah antara masing-masing file system ini filenya diakses secara seragam ya, dengan cara yang seragam gitu ya. Nah, kemudian NFS client ini akan memanggil ke NFS server ya menggunakan RPC. Nah, di mana NFS server ini ya tentu saja dia tersambung dengan suatu virtual file system, sehingga request dan respons yang ada pada servernya ini dianggap sebagai seolah akses terhadap file system lokal begitu ya. Makanya bisa kita lihat di sini ada hubungan yang langsung antara NFS servernya dengan Unix file system sebagai file system lokal dari server komputernya, begitu. Itu ya. Dan ya bagian ini ya, semua bagiannya itu diimplementasikan pada kernel kalau ini ya, diimplementasikan pada kernel, begitu. Nah, ini server operasinya ya, untuk simplified ini beberapa contoh operasi server dan spesifikasinya. Definisi maupun spesifikasinya ya, ini ngapain dan ngapain, ini silakan bisa dibaca lah, saya sudah kirimkan filenya juga. Nah, kemudian ini ya yang menjadi persoalan mounting ya. Kalau akses kontrol, barangkali pertama NFS itu dia stateless ya, lalu kemudian artinya dia tidak menyimpan state secara khusus ya, lalu kemudian identitas klien setiap request itu harus dicek ya, lalu kemudian di sini ada protokol yang memungkinkan pengecekan itu dilakukan dengan mekanisme ya user authentication information, seperti misalnya user ID dan group ID pada tiap requestnya ya, begitu. Nah, untuk kemudian bisa menangani potensi pemalsuan user ID, solusinya bisa menggunakan enkripsi maupun ya ada satu software atau satu platform yang namanya Kerberos untuk bisa memungkinkan autentikasi secara aman, gitu ya. Nah, itu terkait dengan autentikasi dan akses kontrol. Intinya adalah ya akses kontrol itu kan masalah otorisasi terhadap user yang terautentikasi ya. Nah, kemudian bagaimana kemudian melakukan autentikasi dari user tersebut, gitu. Ya, atau pihak yang berusaha mengakses file system yang dibuka oleh network file system, gitu ya. Dan karena dia pada dasarnya tersambung dengan Unix file system, ya tentunya autentikasinya sistem autentikasi yang hampir sama atau mirip dengan Unix file system biasa. Ya, jadi ada user, ada group ya,
dan setiap grup atau setiap user itu punya wewenang tertentu, di mana wewenangnya itu disimpan dalam suatu matriks terkait dengan access control. Begitu. Ya, tiap user maupun tiap grup itu punya punya domain punya domain tertentu, di mana setiap domain itu akan diberikan hak akses pada beberapa objek yang tersedia pada file system tersebut. Begitu. Oke ya. Nah, untuk mount service, di sini daftar direktorinya untuk di mount remote itu ada disimpan di sini ya, etc export. Ya, ini kita menggunakan sistem direktori yang yang memang secara tradisional Unix ya, itu sistemnya Unix. Nah, kemudian dari sini bisa kita lihat ya, klien menggunakan service untuk mount ya, untuk meminta mounting pada remote server dengan memberikan hostname, remote directory, dan local mount point gitu ya. Nah, jadi ada layanan untuk intinya bagaimana caranya supaya file sistemnya aktif, itu digunakan mounting ya. Mounting. Ya, intinya sebetulnya adalah ya menyambungkan direktori yang ada pada direktori yang ada pada ada pada lokasi server ke struktur direktori yang ada pada klien gitu ya, atau pada remote remote elemennya gitu ya. Ya, katakanlah misalnya di sini kita lihat ya, di server 1 di sini kan ada direktori seperti ini ya. Di root ada export, lalu kemudian dalamnya ada people. Nah, semua yang ada pada export ini ya, yang ada pada etc export ini, ya ini berisi direktori yang bisa di-mount secara remote begitu. Dan di sini klien meminta request untuk mounting direktori people ini untuk di-mount pada student gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ini ya, staff ini juga dia meminta request mount pada user ya. Nah, cuma di sini ada bedanya ya. Ini ada catatannya ya. The file system mounted at USR student ya. In the client is actually a subtree located at export people in server 1. Gitu ya. Subtree yang ada pada ini ya, yang tersimpan pada ini. The file system mounted at USR staff ya, di sini ya, is actually the subtree located at NFS user in server 2 gitu. Jadi isi dari staff ini sebetulnya adalah ini ya. Sementara isi dari sini ya, student itu adalah subtree dari people ini. Gitu ya. Jadi isi student akan berisi ini, Big John, Bob, dan sebagainya, dan isi staff akan berisi ini, Jim, Ann, Jane, dan Joe gitu. Ya, jadi di sini ada request untuk remote mounting terhadap satu direktori. Nah, sehingga isi dari direktori yang di mount tersebut akan berada pada seolah bisa diakses sebagai file system lokal, tapi sebetulnya dia mengakses ke file system yang ada pada jaringan begitu. Ya. Nah, mounting itu ada dua metode ya, ada soft mount dan hard mount. Nah, di sini yang barangkali bisa diperhatikan, untuk hard mount apabila terjadi kegagalan, proses akan blocking sampai request-nya berhasil. Ya, sementara kalau soft mount, klien modul akan mengembalikan kode error setelah beberapa retry. Ya, proses aplikasi pengguna harus menangani kode error tersebut. Ya, mudahnya seperti itu. Jadi, ya penyikapannya seperti file system biasa ya. Kalau file system di file lokal, kalau misalnya dia gagal untuk di mounting, itu kan ya sudah gagal saja gitu ya prosesnya ya. Tapi kalau misalnya untuk network file system, di sini ada masalah fault tolerance ya. Di sini ada persoalan fault tolerance, di mana kadang kita perlu mengimplementasikan soft mount ya, yang bisa mengantisipasi kalau misalnya terjadi kegagalan akses terhadap struktur direktori yang oleh klien secara remote gitu. Ya, dan implementasinya itu bisa menggunakan kode error ya. Kode error pada aplikasi, dan aplikasi juga harus ya bisa menangani kode error tersebut. Jadi aplikasinya gimana caranya supaya tidak bergantung pada akses yang ada pada yang ada pada network file system gitu ya. Tidak bisa bergantung secara sepenuhnya pada file yang ada pada network file system. Begitu. Ya, memang amannya adalah suatu aplikasi itu suatu aplikasi itu kalau misalnya dia berusaha mengakses file yang kritikal, ya filenya lokal gitu ya. Sehingga kalau misalnya ada aplikasi yang berusaha mengakses file sistem remote, ya jadinya aksesnya itu harus akses yang sifatnya opsional gitu ya.
akses yang sifatnya opsional. Dalam artian ketika aksesnya gagal, ya aplikasi masih bisa bekerja tanpa terganggu. Ya terganggu sih, apa maksudnya? Dalam artian dia tidak bisa memberikan service yang diminta oleh user, tapi kemudian tidak mengakibatkan satu sistem itu fail begitu ya, atau satu sistem klien itu fail begitu, seperti itu. Ya sebagai contoh misalnya kita punya konfigurasi lokal dan konfigurasi konfigurasi remote gitu ya. Kalau misalnya kita gunakan konfigurasi lokal, ya program akan jalan tapi itu menjadi default. Kalau misalnya kemudian ya programnya berjalan secara standarnya adalah menggunakan konfigurasi remote gitu ya. Tapi ketika konfigurasi remote-nya tidak bisa diakses, maka dia default ke konfigurasi lokal begitu. Default itu bukan standar ya. Default artinya bukan standar. Default itu adalah artinya kalau kondisi standar gagal, maka pindah ke situ gitu. Ya, makanya ada kata default di akhir default gitu. Kalau terjadi default, apa yang harus dilakukan? Gitu. Ya, default itu bukan standar ya. Bukan keadaan normal. Default itu adalah keadaan kalau yang lain gagal. Kalau setiap opsi yang lain gagal. Begitu. Ya kalau default dianggap normal, artinya kita menganggap kegagalan sistemnya itu normal gitu. Itu ya, hati-hati. Oke, nah di sini ada mekanisme auto mounter ya, menggunakan, dan kemudian ada juga mekanisme untuk auto file system ya, yang memonitor sejumlah mount point dan akan otomatis melakukan jika ada user yang mengakses directory tersebut. Ya, ini diimplementasikan pada kernel, dan tentu saja di sini terkait dengan ini ya, terkait dengan server ya, kalau ini ya, auto mounter atau FS itu server ya. Nah di sini bisa kita lihat ya, sebuah mount point dapat dilayani oleh beberapa network file system server untuk menghindari untuk bisa mengantisipasi situasi fault tolerance begitu. Ya. Nah, lalu kemudian ada mekanisme caching ya. Cuma cachingnya pasti beda ya, karena di sini kita berbicara mengenai ini, ya mengenai file system yang dilibatkan pada jaringan gitu. Nah, bisa kita lihat di sini, caching bisa diimplementasikan menggunakan ini ya, read ahead buffer, dan kemudian bisa diimplementasikan juga dengan menggunakan delayed write ya. Nah, caching pada server, nah di sini persoalannya kalau misalnya kita menggunakan delayed write itu akan bermasalah karena klien ini akan mendapatkan konfirmasi, lalu kemudian file bisa hilang apabila server crash sebelum sempat menulis ke disk ya. Delayed write ya, ini maksudnya kan kalau caching delayed write kan artinya kan baik reader maupun writer itu menyimpan dulu di cache ya. Katakanlah misalnya server mau mengirimkan filenya pada klien, nah itu dia simpan dulu di cache, lalu kemudian sebentar. Oke, nah maksudnya gini, balik ya. Delayed write ini maksudnya adalah kan yang menggunakan filenya itu kan klien ya. Nah, ketika klien melakukan writing pada file, maka kemudian dia akan mengkonfirmasi atau memberikan message pada si server bahwa dia sudah melakukan perubahan pada file tersebut. Nah, server bisa mengirimkan acknowledgement. Tapi persoalannya delayed write pada klien itu belum tentu filenya dikirimkan langsung ke server begitu ya. Jadi dia masih ada pada buffer lokalnya begitu. Nah, persoalannya kemudian ketika filenya dikirimkan dan kemudian servernya crash tanpa perubahan tersebut sudah diimplementasikan, sudah dilakukan. Nah, ini menjadi masalah ya untuk delayed write itu sendiri. Konfirmasinya mengatakan bahwa filenya sudah berubah, tapi karena ada suatu kejadian yang menyebabkan crash, filenya bisa hilang, gitu ya. Gitu. Nah, makanya kemudian yang bisa diantisipasi adalah menggunakan operasi commit ya. Perubahannya apa saja dicatat, baru kemudian delayed write-nya bisa di-push begitu. Nah, itu untuk server caching ya. Nah, lalu kemudian di sini, ini kalau klien caching ya, data pada klien disimpan timestamp pada saat cache entry divalidasi, dan kemudian data asli ya disimpan pada server. Ya, jadi sini ada timestampnya ya, timestamp untuk ini T apa ya, T di sini tidak ada keterangannya, maaf. Ini T server ya, T server dikurangi TC kurang dari, sudahlah ini mudahnya adalah begini ya. Ini agak sulit
baca ini rumusnya, tidak ada keterangannya. Mudahnya adalah ada timestamp ya, ada timestamp yang dilakukan untuk mengimplementasikan caching pada klien. Ya. Setiap cache entry divalidasi itu disimpan timestamp ya, disimpan pada timestamp, dan sementara data aslinya disimpan pada server gitu. Nah, seperti itu ya untuk beberapa mekanisme yang dilakukan pada distributed file system secara umum. Nah, salah satu implementasi distributed system yang distributed file system di sini adalah network file system yang menjadi satu mekanisme standar untuk Unix begitu. Nah, berikutnya barangkali kita akan masuk ke pembahasan mengenai ini ya, Andrew file system ya. Andrew file system. Sebentar. Nah, kalau Andrew file system ini ya, AFS. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, ini targetnya dari AFS itu sebetulnya adalah masalah scalability. Ya, kalau NFS dia punya target untuk masalah transparansi. Ya, kalau tadi kan kita lihat banyak hal-hal yang diberikan pada NFS itu terkait dengan bagaimana mountingnya itu bisa dilakukan dengan mudah dan lain sebagainya. Begitu. Nah, kalau AFS di sini fokusnya adalah scalability. Gitu ya. Nah, gimana caranya kemudian scalability dicapai dengan melakukan caching untuk keseluruhan file ya pada client node. Gitu. Dan client cache yang dapat menyimpan beberapa ratus file ya yang dia itu most recently used pada komputer tersebut dan cache-nya bersifat permanen. Saat klien membuka file, cache-nya akan diperiksa dan digunakan jika sudah pernah di-cache sebelumnya. Gitu. Jadi filenya terutama disimpan pada ini ya, pada si klien gitu. Kenapa perlu ada caching? Ya tentu saja karena kita berbicara mengenai file system yang melibatkan transfer data pada network ya. Kalau tidak ada caching, itu akan mengakibatkan aktivitas network yang luar biasa sibuk ya untuk transfer file yang diakses oleh masing-masing klien. Begitu. Nah kemudian, ini skenario filenya ya. Ya sebetulnya ini detail dari sini ya, detail dari pembahasan naratif seperti ini. Detail algoritmiknya begitu. Secara umum mekanismenya hampir sama dengan mekanisme umum dari yang disebut sebagai caching itu sendiri. Ya klien cache dibaca terlebih dahulu. Kalau tidak ada atau fault ya lokasi server ditentukan, filenya diambil dari server. Kemudian copy file disimpan pada klien, ya dibuka dari cache-nya. Read maupun write dilakukan pada copy. Ya kalau misalnya klien kemudian closing, kalau file berubah maka kemudian ada writing ke server. Copy tetap disimpan pada klien ya. Nah, lalu kemudian ya ini ya contoh, ya ini detailnya lah ya, detailnya. Gitu. Nah kemudian bisa kita lihat di sini untuk arsitekturnya. Nah kita lihat di sini ada semacam driver ya, atau semacam middleware ya, semacam middleware baik pada klien maupun server. Kalau di klien di sini namanya Venus, kalau di server namanya Vice ya. Ini menjadi semacam middleware yang mengelola protokol jaringan terkait dengan akses distributed file system menggunakan AFS begitu. Dan kemudian di sini untuk namespace-nya di sini bisa kita lihat ya ada symbolic link ya, dia menggunakan symbolic link ya, symbolic link antara local file system dengan shared file system begitu ya. Nah kemudian di sini sistem call interception-nya dia ditangani oleh ditangani untuk non-local file operation. Ya kalau misalnya untuk local file operation dia akan ditangani oleh Unix file systemnya, local file systemnya. Tapi ketika ada non-local file operation dia akan melempar sistem call-nya ini sebagai proses yang akan dipanggil secara remote ya ke middleware atau ke daemon yang ya ini ya Venus ini. Gitu. Nah, file system call-nya ya ini ya bersama seperti halnya secara umum akses file itu apa saja seperti open, read, write, close begitu kan. Nah, kemudian bisa kita lihat di sini untuk read, write dan close-nya itu dia mengakses lewat file descriptor ya parameternya.
Tapi kalau untuk ini open, ya dia menggunakan file name, begitu. Nah kemudian, nah di sini ada hubungan antara Venus dan Vice ya untuk masing-masing user proses, ya. Nah di sini Venus itu artinya pada user, kalau untuk Vice itu pada server ya. Jadi ketika open, nah open ini dilakukan ketika open dilakukan, nah di sini yang bekerja banyak ada di Venus ya, dan Vice di sini hanya melakukan transfer copy. Ya, transfer copy dan kemudian lakukan logging untuk callback promise begitu. Ya, dan kemudian untuk close, nah close-nya ini ada transfer dari Venus ke Vice ya, dari client ke server. Ya kalau ada perubahan kemudian ya dipindah ya diimplementasikan perubahan itu pada Vice begitu. Apakah perubahannya semuanya? Nah, kalau di sini keterangannya ya. Jadi if the local copy has been changed, send a copy to the Vice server that is the custodian of the file. Ya, artinya kopinya yang dikirimkan, kopi dari filenya. Jadi bukan komando dari perubahannya apa saja, gitu ya. Bukan komen dari perubahan, bukan instruksi perubahannya apa saja, tapi keseluruhan kopinya, gitu. Ya. Nah ini komponen untuk Vice-nya, untuk servernya ya hampir sama juga ya, ada fetch, ada store, ya kemudian create, remove, set lock, release lock, remove callback, break callback. Ini terkait kalau ini terkait ini ya, terkait sebentar ya, bisa file, bisa directory yang terkait ini ya, terkait kalau misalnya file tersebut menjadi suatu critical section atau berusaha diakses dua proses remote atau lebih gitu ya. Nah itu untuk Andal file system ya, jadi mirip implementasinya, cuma kemudian dia menggunakan dua program tambahan ya, Daemon Venus untuk di workstation-nya ya, dan kemudian Vice middleware untuk di servernya begitu. Nah berikutnya barangkali saya bahas mengenai, masih ada 15 menit lah ya, saya bahas mengenai Google File System. Oke. Nah, ini implementasi yang lain ya, Google File System. Nah, di sini untuk Google File System, orientasinya dia agak berbeda ya. Dia orientasinya fault tolerance ya, kalau untuk Google File System ini. Ya. Fault tolerance, lalu kemudian ya dia berusaha untuk bisa menyelenggarakan distributed file system di atas hardware yang ya ini ya sifatnya ini on chip and unreliable computer gitu. Ya jadi setiap komponennya tidak bisa kita asumsikan bahwa komponennya akan berjalan dengan baik ya. Jadi orientasi yang diarahkannya untuk implementasi GFS ini adalah fault tolerance gitu. Ya. Lalu kemudian nah ini ya, jadi asumsi dari chip and unreliable computers itu maksudnya bagaimana gitu. Ya, ada failure rate yang cukup tinggi, lalu kemudian filenya itu bisa berukuran sangat besar ya, dan biasanya menggunakan write once ya, write once. Jadi akses untuk atau request untuk write itu hanya dilakukan satu kali ya. Kalau misalnya dua kali ada dua request, maka request tersebut dilihat sebagai proses write yang berbeda gitu. Terus kemudian nah ini ya, ada kebutuhan untuk streaming rates yang cukup besar ya. Lalu kemudian nah ini ya, throughput-nya perlu di-sustain ya. Jadi gini, throughput yang di-sustain itu lebih dikejar ketimbang low latency gitu. Itu yang dikejar dari sistem GFS. Nah, requirement-nya ya tentu saja di sini di sini terkait dengan ini ya, sebagaimana tadi yang saya katakan, fault tolerance-nya yang dikejar, lalu kemudian nah ini sebelumnya memang dia berusaha untuk menangani masalah yang dihadapi Google ya, gitu. Jadi not a massive number of files, jadi bukan jumlah file yang banyak, tapi massively large files gitu ya. Jadi yang diproses adalah massively large files dan bukan massive number of file, begitu.
Dan kemudian aksesnya itu didominasi dengan sequential read dan append. Jadi bukan random access, bukan direct access ya, tapi sequential access. Sehingga kalau untuk melakukan reading itu pasti melakukan append ya. Ketika melakukan writing dia pasti append, dan ketika melakukan reading pasti readingnya dari awal ya, keseluruhan komponen dari file tersebut gitu ya. Kemudian di sini ya ini ya, think of a very large files, each holding a very large number of HTML documents scans from the web. This needs to be read analyzed. Gitu. Ya, artinya mudahnya adalah spesifikasinya dibatasi untuk penggunaan yang relatif sederhana ya. Readingnya sekuensial, lalu kemudian filenya itu masif ya, dan bukan jumlahnya yang besar, tapi ukurannya yang besar gitu ya. Dan failure-nya yang dikejar, fault tolerance-nya yang dikejar begitu. Seperti itu ya. Nah, di sini berkaitan dengan query sebetulnya ya. Berkaitan dengan query, di mana harapannya scalability problemnya adalah semakin query-nya banyak, dia bisa mensupport result yang performasinya linear seiring dengan jumlah data yang bisa dihasilkan sebagai throughput gitu ya. Harapannya linear ya, linear 1:1. Query-nya 5, datanya yang di throughput 5 gitu ya. Query-nya 6, datanya 6. Query-nya 10, datanya 10. Jangan query-nya 10, data yang bisa di throughput turun gitu misalnya. Jadi cuma 5 atau cuma 4 gitu kan. Harapannya ya linear dan dan cenderung untuk searah gitu ya. Atau ya grafiknya to infinity-nya cenderung linear begitu. Tidak landai ke satu sumbu atau landai ke sumbu yang lain gitu ya. Kalau landai ke sini ya nggak mungkin ya, dia ya bisa saja ya. Jadi semakin banyak query-nya tapi datanya sedikit begitu, bisa saja. Kalau slope-nya itu tinggi gitu. Atau datanya cukup tinggi, ya, datanya banyak, sementara query-nya sedikit, itu aneh kan. Data banyak, query-nya sedikit, nah itu ada proses otonom barangkali, proses otonom yang bekerja, atau proses yang secara tidak efisien mengeluarkan stream data atau yang mungkin bolak-balik akses ya, latensi dan lain sebagainya, bisa terjadi seperti itu ya. Datanya terlalu banyak untuk query yang barangkali cuma sedikit begitu. Gitu. Oke, nah ini analisis untuk ininya ya, untuk request dari webnya. Jadi silakan ditelaah. Nah, yang kemudian menjadi ini ya, pengorganisasian dari physical infrastructure seperti ini. Jadi ada beberapa cluster, yang dalam clusternya itu terdapat beberapa rack, di mana setiap rack-nya itu punya satu unit untuk server gitu. Jadi ada pengorganisasiannya seperti itu ya. Dan setiap cluster itu dihubungkan dengan suatu switch ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, bukan dihubungkan dengan satu switch. Ini setiap rack itu dihubungkan dengan suatu switch ya. Suatu switch dihubungkan dengan suatu switch. Yang switch ini terhubung dengan nantinya dengan pihak eksternal ya, atau pihak klien yang berusaha mengakses file system pada setiap rack tersebut. Jadi pengorganisasian memang tidak langsung ke servernya ya. Ada pengorganisasian mengidentifikasi bahwa setiap node itu berada pada suatu rack begitu. Ya, dan untuk setiap rack itu disusun ke suatu cluster. Dan ini biasanya menjadi spesifikasi ya. PC-nya itu 40-80 untuk setiap rack ya. Di atas 80 ya ada masalah skalabilitas tentu saja. Dan kemudian setiap cluster itu bisa terdiri atas lebih dari 30 rack begitu. Setiap PC di sini diakomodasi untuk bisa menyimpan lebih dari 2 terabyte storage ya. Nah, kemudian kalau misalnya dikalikan jadi 30 rack itu ya kisaran datanya itu bisa diakomodasi sampai 4,8 petabyte gitu ya. Seperti itu. Nah, di mana kemudian pada masanya entah tahun berapa ini ditulisnya, data untuk seluruh data yang disimpan pada Google itu mencapai ukuran lebih dari 1 exabyte ya, atau 10⁻18 byte gitu. Kira-kira segitu. Design decision-nya kira-kira seperti ini ya, bisa kita lihat. Filenya itu disimpan sebagai suatu chunk ya. Yang chunk-nya itu disimpan dengan ukuran yang ya, sebanyak 64 MB. Jadi GFS ini tidak akan efisien kalau filenya itu tidak berukuran lebih dari 64 MB ya.
Karena paralelisasi prosesnya itu hanya akan dilakukan untuk setiap chunk, gitu ya. Setiap paralelisasinya, semua aspek paralelisasi yang ada pada GFS itu dan turunannya yaitu Hadoop itu akan diimplementasikan pada level chunk, gitu. Dan satu chunknya itu adalah itu ya. Nah, ukuran chunknya itu adalah ya 64 MB. Reliability-nya dihasilkan dari replikasi ya, dan ini bisa disesuaikan dengan konfigurasi, tapi biasanya standarnya ya, standar atau lebih tepatnya kalau tidak ada konfigurasi yang diubah itu 3+ ya. Jadi untuk satu chunk itu akan direplikasi sebanyak 3 kali ya, dan lokasinya bisa pada lokasi server yang berbeda-beda. Nah, persoalannya kemudian di sini ya. Ada satu master yang mengkoordinasikan akses dan menyimpan metadata. Tidak ada data caching ya, tidak ada data caching, dan API-nya bisa di-custom oleh user begitu. Ya, bisa di-custom oleh ya user, ya baik user yang berusaha mengakses maupun ya kalau misalnya ada user yang mau mengimplementasikan Google File System tersebut gitu. Ya, overall arsitekturnya seperti ini. Jadi klien dia akan mengakses GFS Client Library ya, yang kemudian dia akan dari GFS Client Library ini programnya bisa mengakses ini ya, diarahkan untuk mengakses GFS Master di mana GFS Master ini mengelola masing-masing chunk servernya gitu. Nah, GFS Master di sini ini adalah suatu proses yang menyimpan metadata. Ya, menyimpan metadata dari seluruh informasi terkait dengan data chunk yang disimpan pada berbagai chunk server gitu. Nah, data flow-nya ya, kalau control flow-nya itu kan dari klien sama ini yang lurus ini control flow ya. Yang titik-titik ini yang agak tebal ini adalah data flow. Nah, di sini data flow-nya memang diberikan dari masing-masing chunk yang di-assign untuk mengirimkan data tersebut pada klien. Gitu ya. Chunk server bisa ada ratusan, data direplikasi pada 3 independent chunk server. Lokasinya diketahui oleh master dan ada log file ya. Ada log file yang disimpan yang mengakibatkan master itu bisa di-restore kalau misalnya dia mengalami failure. Gitu ya. Ada log file untuk setiap chunk servernya itu dia menyimpan suatu log file. Nah, persoalannya tentu saja karena masternya itu single, maka problemnya adalah single point of failure dan ada scalability bottleneck begitu. Solusi yang diberikan GFS di sini mengimplementasikan ini ya, master bayangan ya atau secondary master. Nah, biasanya di sini involvement untuk masternya itu ada ini ya, ada ini biasanya dilakukan, dia biasanya secondary masternya ini menyimpan log ya, dia yang menyimpan log. Kalau misalnya kemudian si masternya ini gagal, ya secondary masternya itu bisa mengambil alih dan kemudian state-nya itu di restore menggunakan log yang disimpan oleh si secondary master tadi. Dan master di sini bisa kita lihat involvement-nya itu hanya flow control ya, tidak ada data flow begitu ya, tidak ada flow untuk data kecuali untuk metadata. Gitu ya. Nah, untuk metadatanya ini ada beberapa informasi yang disimpan pada master ya, seperti misalnya namespace untuk file maupun chunk-nya, kemudian pemetaan antara suatu ID file ke beberapa chunk-nya gitu ya. Jadi kan yang disimpan pada masing-masing bagiannya ini kan sebetulnya chunk-nya ya. Nah, ID-nya itu, informasinya itu disimpan pada metadata. Ya, mapping-nya lalu kemudian location-nya begitu. Semuanya di sini kemudian untuk metadata itu, informasi terkait metadata itu semuanya disimpan di memori. Itu ya. Memori dari ini ya tentu saja, memori dari si master begitu. Gitu ya. Nah, ini ada log untuk persistent logging ya. Ini yang tadi saya ceritakan ya terkait dengan lognya ya. Persistent logging untuk critical metadata update. Persistent pada local disk, kemudian direplikasi dan dia menjadi suatu checkpoint sehingga bisa melakukan recovery sekiranya si master tadi mengalami fault, gitu ya. Dan responsibility-nya seperti ini ya, metadata storage, namespace locking dan management, periodic communication ini untuk memastikan bahwa heartbeat-nya itu tetap jalan, kemudian chunk creation, replication dan rebalancing, yaitu dilakukan oleh master semuanya.
dan lain sebagainya. Ada untuk garbage collection, stale replica deletion, ya replika yang sudah tidak bisa sudah kadaluarsa begitu. Nah, di sini sebenarnya masih banyak pembahasan ya terkait algoritma read-nya, lalu kemudian perubahan datanya ya, mutation gitu. Lalu kemudian ya algoritma untuk read write. Di sini atomic record append, bagaimana dia menyelenggarakan fault tolerance, dan di sini implementasi yang lebih lanjut dari Google File System yaitu Hadoop File System. Ya, nah ini ada asumsi atau beberapa problem yang ditangani oleh Hadoop File System sebagai kembangan dari Google File System, dan ini pengelolaannya ya. Jadi istilahnya dibedakan, kalau tadi master dengan Chunk server, kalau sekarang Nemnode dan Datanode. Perannya hampir sama ya. Nah, ini yang menjadi shadow masternya itu menggunakan secondary Nemnode. Nah, ini detailnya, cuma ya in detail sebetulnya akan dibahas lebih lanjut kalau kalian nanti tingkat 4 mengambil mata kuliah pengembangan aplikasi terdistribusi. Itu ya, akan dibahas lebih banyak mengenai file system ini sendiri ya. Bukan file system. Iya betul sih. Salah satunya Hadoop Distributed File System ini. Akan lebih banyak dibahas mengenai hal itu di mata kuliah pengembangan aplikasi terdistribusi. Kalau kalian tertarik. Gitu ya, karena itu kuliah pilihan. Oke, dengan demikian perkuliahannya selesai untuk semester ini ya, baik untuk pagi ini maupun untuk semester ini. Untuk UAS hari Senin ya, hari Senin jadi hari pertama, jadi silakan dipersiapkan materinya ya untuk yang sistem terdistribusi ya. Jadi setelah UTS itu kan semua topik tentang sistem terdistribusi, silakan dipersiapkan jangan istirahat yang cukup ya, istirahat yang cukup dipersiapkan, dan ya pokoknya silakan dipersiapkan lah ya, intinya seperti itu. Oke, saya tutup kuliahnya untuk pagi ini. Kalau ada pertanyaan yang tersisa bisa disampaikan sebagai post di ini ya, sebagai post di Teams, bisa didiskusikan di situ. Kalau ada pertanyaan yang barangkali belum terjawab, kalau misalnya tertarik untuk mengkaji lebih lanjut atau studi mandiri, itu silakan catatannya barangkali bisa di-submit di tugas opsional itu sampai hari ini ya, sampai hari ini jam nanti. Oke, dengan demikian saya tutup kelasnya untuk pagi ini. Ya, selamat pagi, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak,